Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dintian Sipautar, NPM 2409-1074. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya. Saya Muhammad Ibnu Pelajar, NPM saya 2409100121. Dan Saya Anggi Kesan Pertama Jega dengan NPM 2409100125. dan di sini kami Lanjut jangan bubar, lanjut. Potong nanti. dan di sini kami hanya ingin, Bang. Di sini kami ingin mempresentasikan Kak. presentasi. Tujuan kami di sini. Nah, kamu. Tujuan kami di sini untuk Ulang ngebul. 2, 3. Tujuan kami di sini hanya ingin menuntaskan tugas UAS dari Pak Abdul Karim Eskom Mkom dengan mata kuliah pengetahuan bisnis dengan judul UMKM dengan judul UMKM Order Sis. Ulang aja lah, boy. Dengan judulnya aja. Dengan judul UMKM apa? Order Sirs. Order Sis. Oke, ulang. Dengan judul UMKM Order Sis. Ordes apa sih? Oh, udahlah. Udah aku aja yang ngomong. Udah nggak usah pakai dengan judul lagi ya. Ya, udah langsung kami mempresentasikan hasil. Dan di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. Bye bye. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Pak Abdul Karim Eskom. Di sini kami berjudul dengan membuat proposal bisnis digital dengan sistem informasi pemasaran online dan manajemen UMKM. Nah, pertama yang pertama adalah latar belakang peran fungsi UMKM dan tantangan digitalisasi. Nah, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia yang menyumbang 61% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Sedangkan dengan tantangan digitalisasinya, meskipun jumlahnya besar, adopsi teknologi digital di UMKM masih rendah, banyak yang masih beroperasi secara konvensional. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih apa lagi tentang kontribusi UMKM dengan latar belakangnya. Pertama itu adalah seperti UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, tapi menghadapi tantangan digitalisasi banyak yang belum siap dengan teknologinya. Nah, akses internet terbatas dan biaya yang mahal sehingga digitalisasi penting untuk meningkatkan daya saing dan jangkauan pasar. Dan latar belakangnya itu juga, namun UMKM itu memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. UMKM yang menyumbang sekitar 61% PDB dan menyerap 90% tenaga kerja nasional. Nah, namun meskipun kontribusinya besar, masih banyak UMKM yang belum memanfaatkan teknologi digital dan masih menjalankan usahanya secara konvensional. Nah, karena itu transformasi digital menjadi kebutuhan strategis agar UMKM itu lebih efisien lagi. Nah, memiliki jangkauan pasar lebih luas dan mampu bersaing di era ekonomi digital. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah dan peluang. Nah, yang pertama itu ada masalah utama dan peluang pasar dan dukungan pemerintah, dan keempat adalah perbaikan proses. Yang pertama itu adalah masalah utama, pencatatan manual dan adopsi teknologi rendah dan hambatan pemasaran digital. Terus yang peluang pasar itu adalah pasar digital Indonesia berkembang besar dan butuh
penetrasi internet sendiri. Sedangkan yang ketiga itu adalah dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah itu dan sektor swasta digitalisasi UMKM melalui berbagai program. Sedangkan yang keempat adalah perbaikan konsep sistem informasi. Sistem informasi membantu UMKM memperbaiki proses internal dan akses pasar. Nah, di sini saya jelaskan lebih dalam lagi. Yang pertama itu masalah yang dihadapi UMKM seperti pencatatan manual, rendahnya adopsi teknologi, dan keterbatasan pemasaran digital. Nah, yang kedua itu ada terdapat peluang besar karena pasar digital Indonesia terus berkembang dan didukung oleh tingginya penetrasi internet. Dan selain itu juga pemerintah dan sektor swasta juga secara aktif mendorong digitalisasi UMKM. Dan sistem informasi dapat menjadi solusi untuk memperbaiki proses internal dan memperluas akses pasar UMKM. Nah, selain itu itu ada juga identifikasi masalahnya itu seperti kurangnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM dan keterbatasan akses teknologi dan infrastruktur digital dan biaya digitalisasi yang mahal. Selanjutnya adalah kesadaran akan pentingnya digitalisasi yang masih rendah. Terus peluangnya itu ada meningkatkan daya saing UMKM melalui digitalisasi dan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualannya. Nah, seterusnya ada meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas, dan yang terakhir adalah mendukung pertumbuhan ekonomi dan nasional. Oke. Selanjutnya ada tujuan bisnis UMKM orders. Yang pertama itu ada model bisnis digital yang dimana dia dapat mengembangkan model bisnis digital terintegrasi untuk pemasaran online UMKM. Dan yang kedua itu adalah efisiensi operasional yang dimana dia dapat meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi pemesanan dan pencatatan dan manajemen stok. Terus yang ketiga itu ada pemasaran digital yang dimana meningkatkan kemampuan UMKM dalam pemasaran digital dan pengelolaan data pelanggan. Terus ada juga daya saingnya. Daya saingnya itu dapat mengoptimalkan sistem informasi untuk meningkatkan daya saing dan skalabilitas UMKM. Nah, tujuan utama dari UMKM Orders Site adalah mengembangkan model bisnis digital terintegrasi untuk UMKM. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi pemesanan, pencatatan transaksi, dan manajemen stoknya. Dan selain itu, UMKM order ini juga dapat membantu UMKM dalam pemasaran digital dan pengelolaan data pelanggan sehingga daya saingnya itu dan skalabilitas usaha dapat meningkat. Nah, cukup sampai di sini dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai UMKM Ordersys, itu solusi digital terpadu. UMKM Ordersys ialah merupakan platform pemesanan online dan manajemen usaha berbasis sistem informasi yang dirancang khusus untuk UMKM. Nah, platform ini menyediakan layanan pesanan online seperti melihat daftar produk, melakukan pesanan digital, dan konfirmasi otomatis. Selain itu, sistem manajemen UMKM memungkinkan pencatatan transaksi, pengelolaan stok, manajemen data pelanggan, serta monitoring pesanan secara real time. Tersedia juga laporan penjualan harian dan bulanan untuk membantu pengambilan keputusan bisnis.
Target pasar dan segmentasi pelanggan. Target pasar UMKM overseas ialah UMKM yang belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi. Secara geografis ya, sistem ini ditujukan untuk UMKM di wilayah perkotaan, semi perkotaan, hingga lokal. Secara demografis, sasarannya adalah pemilik UMKM skala mikro dan kecil berusia 20 hingga 55 tahun dengan keterbatasan SDM teknologi. Dari sisi pelaku, targetnya adalah UMKM yang masih melakukan pencatatan manual, namun tertarik untuk beralih ke digital dengan sistem yang sederhana. Nah, analisis model bisnis dan SWOT. Model bisnis ini ialah on demand berbasis platform digital. Pendapatan diperoleh dari biaya langganan, biaya transaksi, dan fitur premium. Berdasarkan analisis SWOT ya, atau strength, weakness, opportunity, dan trend. Kekuatan sistem ini terletak pada integrasi dan kemudahan penggunaan. Kelemahannya adalah ketergantungan pada internet. Literasi digital UMKM masih rendah. Peluangnya berasal dari pertumbuhan ekonomi digital dan dukungan pemerintah. Sementara ancamannya adalah persaingan platform besar dan risiko keamanan data. Nah, cukup sekian dari saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan kompetitif dan peran sistem informasi. Di sini keunggulan kompetitif UMKM overseas terletak pada sistem yang sederhana, mudah digunakan, dan memiliki biaya layanan yang terjangkau. Platform ini juga menyediakan integrasi manajemen yang lengkap dengan pendekatan lokal dan personal. Dari sisi sistem informasi, UMKM overseas menggabungkan sistem informasi manajemen, sistem pemesanan online, CRM atau Customer Relationship Management, serta sistem laporan dan analitik. Perpaduan ini membantu UMKM beralih dari proses manual menjadi otomatis dan berbasis data. Oke, selanjutnya arsitektur dan alur sistem informasi. Di sini alur sistem dimulai dari pelanggan yang melakukan pemesanan melalui platform. Selanjutnya sistem pemesanan online dan CRM memproses pesanan, mencatat data, serta memberikan konfirmasi otomatis. Semua data transaksi disimpan dalam database terpusat. Sistem laporan dan analitik kemudian mengolah data tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan oleh admin UMKM untuk pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, analisis kelayakan bisnis, finansial, dan rekomendasi. Di sini dari sisi finansial, estimasi biaya awal itu pengembangan UMKM overseas adalah sekitar 9 juta, meliputi pengembangan sistem, hosting dan promosi, serta pelatihan. Proyeksi pendapatan tahunan diperkirakan 18 juta dari biaya langganan dan layanan. Dengan demikian, biaya awal dapat tertutup dalam waktu kurang dari 1 tahun, sehingga bisnis ini dinilai layak secara finansial. Oke, rekomendasi dan penutupnya. Sebagai rekomendasi, pengembangan UMKM overseas dapat diarahkan pada penambahan fitur lanjutan seperti pembayaran digital UMKM, serta penguatan keamanan data juga perlu dilakukan. Dengan demikian, UMKM overseas dapat menjadi solusi yang relevan dan layak untuk mendukung transformasi digital UMKM Indonesia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik.